Ya, kembali lagi di Solusi Sehat, solusi kesehatan Anda. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Yuli Susianti bahwa kalau kita membicarakan tubuh manusia itu memang benar sudah ada zat yang tentunya bisa mengobati diri sendiri. Di mana di sini tubuh sudah dilengkapi dengan semacam begitu rupanya, sudah ada obatnya, tidak perlu mengkonsumsi obat lagi, hanya cukup dengan pemacunya seperti itu. Salah satunya adalah acupressure Hokian Sawensi yang dapat memacu dalam tubuh manusia untuk menghancurkan virus atau zat-zat yang tentunya merugikan bagi tubuh kita. Seperti itu ya, Bu Yuli ya. Kita. Oke, jadi memperbaiki antibodi kita. Nah, selama 20 tahun pengalaman keliling Indonesia untuk mengobati pasien, pelajaran apa saja yang Ibu dapatkan dari para penderita kanker yang ada di Indonesia? Ya, saya kasih judul, saya kerjanya keliling-keliling Indonesia selama 20 tahun. Judul dari cerita saya adalah berobat kok malah meninggal. Ya, di situ begitu banyak orang bersyukur ketemu saya karena sembuh dari penyakit kanker. Tapi begitu banyak orang menyesal ketemu saya karena keluarganya telah menjadi korban operasi kemo dan sinar. Baik. Di situ maksudnya mereka tuh, di situ saya tanya kronologisnya. Ya gara-gara benjolan sedikit, terus cara medis harus dibiopsi. Pengen tahu ganas atau tidak, tapi gara-gara biopsi jadi ganas. Udah ganas dioperasi, tambah nyebar, disinar, di kemo. Tiap hari itu saya mendengar berita itu di Lampung, di Pekanbaru, di mana-mana itu beritanya seperti itu. Bahkan di Lampung ada seorang ibu dan anaknya meninggal dua-duanya. Anaknya adalah istri polisi yang kena kanker payudara, berobat di Jakarta, dioperasi, di kemo, meninggal. Ibunya nyusul, saya juga ada benjolan. Karena ada kata-kata gini, kanker tumor kalau diketemukan awal bisa sembuh, kata medis. Ya padahal enggak. Ya meskipun awal karena dibiopsi, dioperasi, kemo dan sinar, akhirnya meninggal. Ibu dan anak perempuannya meninggal sekaligus 2 orang. Di sini dokter Jepang ngomong, di dokter Hirumi Shinya, di sini ngomong penyakit kanker tumor myomegista, meskipun diketemukan dari awal, kalau dioperasi, kemo dan sinar tidak menjamin kesembuhan. Apalagi kemoterapi adalah racun yang mematikan. Ini dokter Hirumi Shinya, dokter Jepang yang udah praktek 50 tahun, di usia 70 tahun dia bicara jujur tentang kanker ya. Oke. Seperti ya, itu. Saat ini ya ini adalah pasien yang di kemoterapi anak 3,5 tahun ya, dari begini menjadi begini, dari begini menjadi begini. Ini adalah hasil produk kemoterapi yang sampai saat ini masih dipakai di Indonesia. Meskipun Jepang, Eropa, negara Eropa dan Amerika tidak menggunakan kemo lagi ya. Dari maksudnya pas kalau kita berobat di Amerika katanya kita disuruh milih 2 macam, mau klasik atau modern. Kalau klasik ternyata medis yang sudah ditinggalkan karena tidak terbukti sembuh, bikin kantong kering, tidak sembuh. Dan kalau di Amerika modern tuh yang di sini alternatif, yaitu termasuk akupuntur, akupresur, meditasi. Ya, waktu itu pengalaman Titik Puspa, seorang artis kena kanker rahim, berobat ke Singapura, di kemo sekali apa 2 kali, dia melarikan diri pulang ke Indonesia, terus dimarahi sama anaknya. Kamu ini gimana sih, itu kan udah perhitungan dokter, kemo itu 6 kali. Tapi Titik Puspa ngomong gini, menurut feeling saya kalau saya terus-teruskan bakal meninggal gitu ya, bakal mati konyol gitu, kata Titik Puspa. Akhirnya balik ke Indonesia, terus anaknya tanya, Mama sekarang mau berobat di mana? Belum ada rencana. Ayo meditasi, ternyata meditasi yang orang Bali itu berhasil sampai sekarang sembuh ya. Ya itu tanpa obat juga, tanpa jamu juga, tanpa operasi, ya banyak cara ya di Indonesia gitu. Yang sekarang dipakai di Amerika. Ya, terus ya ternyata pengalaman 20 tahun ini pasien-pasien yang parah di kemo itu curhatnya nggak sama dokter, curhatnya sama saya. Jadi saya lebih banyak mengetahui. Sampai Menteri Kesehatan kita nggak tahu di masyarakat udah banyak korban operasi kemo dan sinar. Tahu-taunya Menteri Kesehatan kita Ibu Endang Rahayustianingsih juga tahu-taunya jadi korban. Apa sebabnya dibilang korban? Karena sebelum berobat masih gagah, masih keren, masih energik, masih sehat gitu ya. Tapi divonis karena sebagai Menteri Kesehatan harus medical check up setahun sekali. Saat itu ketahuan stadium 4 kanker paru-paru. Dia cerita di autobiografinya, penyakit saya nggak sakit, tapi penyembuhannya sakitnya luar biasa. Akhirnya meninggal berobat di kemo, ya dibekukan gitu. Ya maksudnya saat ini yang masih dipercaya pengobatan kanker yaitu cara Taiwan.
Jadi surgery itu kanker itu dibekukan, pertama bekukan, panasin, tapi tidak berhasil juga. Itu akhirnya orang muntah-muntah darah juga gitu. Baik, seperti itu ya ceritanya. Kita langsung menuju ke Ibu Sri Mulyani. Ibu mungkin bisa menceritakan sakitnya sakit apa dan sebelumnya berobat kemana saja? Tahu akupressure Hoki Hansaulensy dari mana? Waktu itu lambung saya sakit. Nyeri panas gitu. Saya udah berobat kemana-mana, ke dokter penyakit dalam. Kemudian saya waktu itu lihat CTV, pernah telepon Bu Yuli. Habis dari berobat, saya hanya disuntik. Hanya disuntik saja? Iya. Habis gitu saya langsung terapi. Oh, terapi seperti akupresur ke cabang di Rewin. Di Rewin. Habis gitu hanya 9 terapi sembuh. 9 terapi sembuh. 9 kali terapi. 9 kali terapi sudah sembuh. Kalau boleh tahu sakitnya sakit apa, Ibu? Ternyata waktu sakit panas itu saya USG. Saya USG perut saya. Ternyata ada kista. Ada kista. Kista itu yang tumbuh di ovarium. Iya, ada kistanya seperti itu. Waktu itu apa yang ada di benak Ibu? Di dalam tubuhnya ada sebuah kista seperti itu. Ya waktu itu saya, ya ini dari Allah. Pasti yang menyembuhkan Allah. Lihat lewat media akupresur gitu. Oke, seperti itu. Iya. Dan sekarang bagaimana perasaannya sudah tersembuhkan oleh akupressure Hoki Hansaulensy? Alhamdulillah sekali. Alhamdulillah sekali. Iya. Bahwa Ibu tahu nggak kalau misalnya penyakit yang Ibu derita ini apabila dibiarkan begitu saja itu semakin lama itu akan menjadi sebuah kanker dan akan bisa menjadi ganas. Iya. Dan bisa menyebabkan kematian. Iya. Ada rasa takut di situ? Iya, takut. Waktu itu kan saya juga dibilangi teman kalau dioperasi nanti akan tumbuh lagi, Jadi waktu itu saya juga dikasih dari tempat kesehatan itu untuk surat rujukan ya ke dokter kandungan. Oke, baik. Sebelum itu saya ke akupresur dulu. Oke, baik seperti itu. Dan di mana di sini Ibu juga memiliki bukti dan juga hasil labnya mungkin bisa ditunjukkan untuk pemirsa yang ada di rumah. Untuk pemirsa yang di rumah, waktu sebelum saya ke akupresur, ini mungkin bisa dilihat. Iya, ini hasilnya kista ovarium sinistra diameter 3,2 sama gastritis. Gastritisnya tinggi iya. juga. Lambung kronis. Lambung kronis. Iya, lambung seperti kronis. Itu. Luar biasa. Iya. Baik. Dan alhamdulillah sekarang. Tapi setelah 9 kali terapi, saya hasilnya ke dokter kandungan, hasilnya normal. Normal, nggak ada sama sekali. Nggak ada bersih hilang. Kistanya hilang. Iya. Jadi di mana di sini selain juga kistanya hilang, asam gastritisnya pun juga sembuh seperti itu. Iya. Luar biasa. Jadi pemirsa, termasuk keajaiban. Termasuk keajaiban seperti itu. 9 kali sembuh. 9 kali sembuh. Padahal di mana di sini kalau kita melihat dengan komplikasi yang begitu, ada 2 penyakit, salah satunya adalah gastritis dan satunya lagi adalah kista seperti itu. Ini merupakan 2 penyakit yang membutuhkan proses yang lama untuk terapi. Biasanya 20 kali. Biasanya 20 kali dan ini hanya 9 kali sudah sembuh. Nah, di mana di sini kalau kita tahu Ibu seperti asam lambung, itu kan juga dari pola makan yang kurang sehat, terus juga seperti kista, itu kan juga dari pola hidup yang kurang sehat. Saat ini hidupnya sudah dipersehatkan seperti itu, berhati-hati mengkonsumsi makanan seperti itu. Baik, Ibu, terima kasih untuk testimoni yang diberikan. Nanti kita akan ada testimoni lagi yang akan kita persembahkan untuk pemirsa yang ada di rumah, tetapi setelah jeda komersial break berikut ini.